Aduh, udah jam makan siang nih. Kira-kira makan siang apa ya? Perutnya udah keroncongan banget. Saya tuh lagi kepengen banget cari makanan rumahan, tempatnya yang pokoknya kayak di rumah sendiri. Tapi di mana ya? Kan ada referensi nggak sih? Tapi kita belum say hi, halo, kita ketemu lagi di Talk Is Fun. Hari ini suasananya memang agak beda karena saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan yang ke tempat yang punya vibes beda juga. Tapi saya masih cari dulu nih referensinya. Mungkin saya mau telepon teman saya dulu kali ya, ada Ana coba ya. Halo, Nak, aku tuh lagi pengen cari tempat makan siang yang makanannya makan rumahan, kayak masakan yang ngingetin ke zaman dulu, ke makanan eyangku, ke makanan oma gitu. Terus yang pokoknya enak deh, yang suasananya ada referensi nggak ya? Ya udah kalau gitu kita makan bareng aja. Pas banget. Aku juga baru sampai nih di tempatnya. Oke. Sip, aku kesana ya, tungguin. Bentar aja ya, tungguin ya. Oke, nanti aku Sherlock ya. Ditunggu. Oke. Oke, kita nyusul Ana ya sekarang ya. Sambil menunggu teman saya Tiffany datang, saya duluan aja deh masuk ke restoran yang satu ini. Restoran yang saya datangi kali ini menawarkan berbagai hidangan Nusantara yang menggugah selera. Tapi ada satu hal nih yang menonjol dan menjadi pembeda dari restoran lainnya, yaitu dari sisi pelayanan. Apa ya kira-kira? Selamat siang, selamat datang di Oma Oma Heritage. Terima kasih. Wah, saya udah sampai nih di rumah nenek. Tapi bukan rumah nenek saya beneran. Ini adalah sebuah restoran yang bikin saya emang kayak datang, kayak berkunjung ke rumah nenek. Soalnya baru buka pintu, udah disambut sama Oma Betty. sama Oma Betty. Nah, Oma Betty ini salah satu oma yang bekerja di Uma Oma Heritage. Mari silakan. Ya, Uma Oma Heritage adalah sebuah restoran yang mengangkat konsep rumah nenek. Ciri khasnya yaitu memiliki para pekerja usia lanjut yang biasa dipanggil oma. Total terdapat 10 oma yang merupakan pekerja di restoran ini. Pertama mereka datang disambut sama oma itu banyak yang kaget. Wah, ternyata benar ya yang bekerja di sini memang usia oma-oma semua. Dan disitulah mereka kok bisa. Jadi kayak mereka tuh menghargai banget kita di sini. Oh, senang sekali karena kan dulu saya memang pernah kerja di restoran, tapi udah lama, udah 22 tahun yang lalu. Jadi kayaknya kalau sekarang udah di usia tua gini tapi masih bisa kerja lagi di F&B gini, itu satu kesenangan sendiri gitu. Karena semuanya di sini dari ownernya sendiri, dari manajemennya, dari teman-teman sendiri tuh saling support gitu. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan gimana. Saya belum pernah ngerasain kerja se-happy yang di sini gitu. Keberadaan para oma di restoran ini memberikan kesan yang mendalam bagi para pelanggan. Mereka mengaku mendapatkan pengalaman berbeda dan tidak terlupakan berkat pelayanan sepenuh hati dari oma. Jujur agak kayak awalnya kaget sih, kok masih semangat ya. Ternyata memang sisi produktifnya dari oma-oma tuh sebenarnya tuh masih banyak banget dan mereka masih aktif. Soalnya kita yang muda-muda aja kan kadang-kadang masih ada magernya ya, tapi om-om tuh semua kayak di sebelah sini juga kan udah pada antusias nyiapin semua makanannya. Ketika customer-nya datang dia juga antusias. Konsep dari restoran ini memang bertujuan untuk memberdayakan para lansia agar tetap aktif, dihargai, dan berkontribusi di usia lanjut. Bagi Uma Oma Heritage, membuka lapangan kerja kepada para oma bukan hanya inisiatif sesaat, tetapi komitmen dalam upaya membuktikan industri hospitality, pada khususnya kuliner, dapat menjadi ruang inklusif bagi para lansia. Oh iya, ngomong-ngomong, teman saya Tiffany mana ya? Kok belum datang juga? Nah, ini dia yang Ini dicari-cari. dia baru dateng. Tunggu, makanannya mana? Udah habis, udah selesai. Baru aja. Lo kira mau makan bareng? Udah nggak kuat tadi, udah lapar banget sih, kayak udahlah makan duluan. Jadi kok makan sendirian nih? Iya. Ya. Jadi ini restoran yang aku bilang, ini tuh enak banget karena dia menyajikan makanan rumahan. Pas banget, Pas aku lagi banget nyari. kan?
Oke. Bener. Terus abis itu pelayanannya juga agak beda, bikin keinget kayak di rumah nenek deh pokoknya. Nanti juga tahu alasannya. Ya ampun, dikasih spill aja nih. Iya. Jadi aku ditinggalin. Ditinggal, soalnya aku udah ada janji, jadi harus cabut duluan. Gak apa-apa ya? Deh, sambil aku lihat-lihat deh. Bener. Ya udah aku duluan ya kalau gitu. Dadah. Bye. Ditinggal sendirian ya. Kalau lihat vibes-nya sih homey banget. Tapi makanan-makanannya apa pas juga. Tapi tunggu, ini teman saya kebetulan. Halo. It's good to see you. Good to see you. Mau Ya. lihat teman lama. Ya, Kok tiba-tiba selamat ada di sini? datang ke Mama Heritage. Ini Selamat datang, berarti this is your home. ya ini rumah Oma dan rumah kita juga di sini. Oh Ya. oke, jadi nggak apa-apa tadi ditinggal. Oke, sekarang ada temennya, jadi akan diajak. Ya, kita makan dan Makan. kita ngobrol-ngobrol sama Oma di sini. Oke, yuk Yuk. kita bareng sama Firhan. Oke, jadi kalau kesini tuh rasanya saya kembali ke rumah Eyang gitu ya, ke rumah Oma karena vibes-nya, makanannya. Kalau restoran, kafe zaman sekarang, kebanyakan mungkin lebih mengakomodir suasana yang kekinian, anak gaul, anak Ya. muda, begitu juga dengan orang-orang staff yang bekerja gitu. Tapi di sini tuh opposite, kebalikan. Ya. Jadi actually how's the concept? Ya. Ide Kenapa oma-oma? Iya. Ide awalnya sebenarnya sederhana ya. Kita ingin mengembalikan rasa rindu pulang ke rumah Oma atau rumah nenek ya. Dan itu kehangatan itu yang kita ingin bawa ke pengalaman dining di Jakarta. Maka lahirlah Umama Heritage. Dan ini merupakan satu pengembangan dari konsep awal yang kita udah ada, Umama Cafe di Blok M di Iya. Melawai. Itu udah berjalan Scale up ya? 2,5 tahun Iya, ya. aha. Jadi lumayan responsnya positif. Jadi kita pikir why not benar scale up gitu. Dan di sini kita istilahnya naik kelas. Jadi bukan hanya makanan dan pengalamannya yang kita tingkatkan dari segi kualitasnya, penyajiannya, environmentnya yang nyaman, tapi oma-omanya juga di sini naik kelas juga. Jadi membuktikan yang mereka itu kemampuannya bukan hanya bisa berkarya di kafe, tapi bisa di restoran benaran seperti ini. Ini Ya. pasti akan jadi pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kenapa eyang-eyang, kenapa oma-oma? Udah tua masih disuruh kerja, nggak takut durhaka. Oma-oma tuh harusnya di rumah gitu kan, nonton TV, lihat cucu main-main. Ini malah disuruh kerja. Maka Oma-Oma itu sebenarnya inti dari konsep atau brand Oma Heritage dan Oma Cafe ya. Tapi mereka itu sebenarnya senang bekerja. Mereka masih pengen aktif, berkontribusi, berkarya, dan kita menyiapkan atau mempersediakan ruang untuk mereka berkontribusi. Dan mereka rasa di-appreciate atau terapresiasi, dihargai, terlihat malah, dan mereka senang. Jadi kita sebenarnya happy memberi kesempatan untuk mereka bekerja, dan mereka dengan interaksi dengan tamu-tamu di sini tiap hari itu pulang ada aja cerita yang mereka bawa. Ya, mereka happy. Contohnya hari Di sini ini omanya galak-galak, makan harus dihabiskan semuanya. di ngomelin kalau nggak habis makan. Ya layaknya lah kalau pulang ke rumah Oma ya, pulang rumah nenek. Tapi tiap hari mereka pasti cerita, Pak hari ini ada tamu yang datang dari Bandung atau dari Padang jauh-jauh mau ke sini, mau lihat Oma katanya. Ya, jadi mereka senang dan interaksi sama tamu, interaksi sama staf yang lain yang intergenerasi juga. Jadi itu yang kita harapkan. Sempat ada keraguan nggak sih Viran ketika awal-awal maksudnya merekrut oma-oma gitu ya, pekerja yang secara usia udah di atas 55, pasti kan Ya. stamina, kemudian yang paling mungkin jadi isu adalah gimana kondisi kesehatan, ya kan? Ya. Itu pernah sempat ada keraguan gitu nggak? Terus mungkin requirements untuk oma-oma yang kerja di sini itu apa? Ya, kita nggak ragu ya. Kita malah percaya dengan kemampuan Oma untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang berbeda. Dan mereka itu benar-benar inti dari pengalaman di Oma ini. Tapi
akulah kerana mereka warga kerja yang lanjut usia harus dititik beratkan dari sisi kesihatan mereka, kondisi fizik dan juga kemampuan. Jadi kita menetapkan mereka di peran-peran yang sesuai atau cocok dengan mereka. Dan yang penting itu menyediakan lingkungan kerja yang sangat kondusif dan suportif. Itu yang paling penting supaya mereka nyaman, mereka happy dan tetap berkontribusi dengan efektif gitu. Jadi mereka sebenarnya bukan penghambat operasional, sisi operasional, tidak sih. Karena ada di apa bilangnya di tandemin atau dibarengin juga dengan anak-anak muda di anak-anak sini. muda Iya, ya. iya. Jadi bukan berarti kalau pekerjaannya lansia, Oma disuruh serving, tamu, table, Semuanya, berdiri ya. berjam-jam tuh enggak? Tidak. Ya. Working hours pun juga? Ya, jadi kita sesuaikan. Karena seperti saya katakan tadi, kita kesihatan mereka, kondisi fizik mereka itu kita perhatikan. Ya, jadi jam kerja Oma itu enggak sepanjang yang anak-anak muda di sini. Pernah nggak ada oma-oma yang tiba-tiba lagi datang kerja, Pak, saya pusing, rematik saya kambuh, obatnya ketinggalan. Mereka kalau capek itu pasti ngomong sih. Kalau ya? Pak mungkin saya butuh istirahat sebentar. Ya kita kasih flexibility untuk itu. Kerana mereka kondisi fiziknya nggak sama dengan anak muda kan. Kita harus fleksibel. Jadi tim supervisor atau manager di sini memang udah faham lah ritme kerja warga lansia ini atau mama kita, diberi kelonggaran dan kebebasan juga dikit. Tapi Termasuk izin dari keluarga? Itu izin juga dari salah? keluarga, ya. Jadi pas kita rekrutmen itu izin dari keluarga itu penting. Jadi mereka harus ada health check, kesihatan dan juga izin dari keluarga yang mereka diperbolehkan kerja di sini. Ya, itu penting. Oke, berjalan 3 tahun lah kurang lebih ya dari Ya. mulai yang di Blok M sampai dengan sekarang dengan konsep yang tidak jauh berbeda. Apa yang paling terlihat dampak setelah oma-oma para lansia ini bisa kembali menemukan semangat hidupnya gitu ya, kerja lagi gitu, walaupun di usia yang semua orang pasti ya akan ngira gitu, oh ini masih bisa kerja nih yang kayak gini, kenapa mama nggak di rumah aja sih? Ya. Dampaknya agak nyata ya, dampak sosialnya itu very nyata dan obvious bagi kami. Peningkatan confidence mereka, semangat mereka yang meningkat. Dan impaknya juga kita melihat mungkin perusahaan ini Umama Group menjadi pioneer memulakan pergerakan memperdayakan lansia di dunia F&B atau industri F&B di Jakarta ataupun mungkin di Indonesia juga. Jadi itu sesuatu yang kita bangga kita mulai dan sebagai sharing sedikit kita juga dalam proses kemitraan bersama Kemnaker juga kerana ada kebutuhan juga kan untuk menempatkan warga lanjut usia di sektor formal dan informal juga. Jadi kita menjadi sebagai pilot case study perusahaan yang berani mengambil keputusan itu menempatkan warga lansia dalam dunia F&B dan itu ternyata bisa dilakukan dan bisa dilakukan dengan baik. Ya. Apa yang dilihat dari Firhan dengan kegigihan pekerja lansia ini di usianya yang sekarang gitu, yang akhirnya bisa mungkin ini bisa menjadi apa ya inspirasi dunia F&B atau mungkin dunia lainnya yang mungkin yang tidak terlalu bersentuhan dengan fisik gitu ya. Ya, mereka tuh tulus kalau bekerja tuh sangat sincere, sangat tulus. Semangatnya ada dan mereka mempunyai kemampuan atau kemauan belajar yang sangat tinggi. Ingin mungkin membuktikan yang mereka itu masih bisa berkontribusi supaya juga mungkin nggak dianggap udah nggak berkemampuan atau nggak berdaya. Jadi itu yang semangat itu yang kita lihat dan sangat membanggakan. Ya. Dan kalau kita beri ruang, kesempatan, mereka pasti bisa. Dan seperti saya katakan, so far di sini mereka nggak menghambat dari sisi operasional, malah membantu. Dan bukan hanya gimmick ya Umama di sini, mereka inti dari pengalaman di Umama di sini. Jadi bukan cuman apa manekin etalase. Ya, bukan hanya penghias atau pelengkap di sini. Yang penting viral aja. Iya, bukan sih. Jadi kalau datang ke sini pengalaman itu benar-benar dapat interaksi bersama Oma, bisa lihat secara
ternyata mereka ada di restoran ini, di floor, di mana berjalan, berinteraksi Di dengan sini tamu ya. oma-oma ini soalnya udah ini jadi social media darling. Iya benar. Oma yang punya akun Instagram, oma yang banyak orang datang ke sini minta foto, Iya. ya kan? Setelah ini saya soalnya mau ngobrol dengan Iya. dua oma, Iya. ya kan, yang mungkin bisa memberikan perspektifnya gitu ya, sharing pengalamannya, ngapain sih kerja di usia yang udah nggak muda lagi gitu ya. Thank you so much Pirahan. Sama-sama. Setelah ini saya juga mau muter-muter. Boleh, keliling-keliling silakan nanti saya dapurnya. show round. Ada oma-oma mungkin yang tertarik bekerja, masih membutuhkan pekerja lansia? Boleh DM kami di Instagram di Oma Heritage ya. Ada minimum ini nggak? Apa usia? Asalkan sehat dan punya kemampuan dan kemauan tinggi untuk belajar berkontribusi, kita siap terima. Ya. Oke, oma-oma silahkan yang tertarik untuk bekerja, yang mau mengisi hari di usia tua ya. Oke, usai jeda, Talk is Fun, kita masih akan kembali bersama oma-oma. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kita sambil cicipin Ya. makanan-makanan ya. Yang dulu bikinin CV siapa oma? Buat sendiri. Serius? Tapi saya pakai tulisan pakai tangan. Oh jadi nggak ngetik komputer? Nggak bisa. Jadi bikin CV Iya, sendiri? pakai tulis tangan. Isi CV-nya apa ya oma? Ya, nama, tanggal lahir gitu. Kembali lagi di Talk is Fun. Hari ini saya mau jadi cucu yang ngisengin omanya. Mudah-mudahan nggak dibilang cucu durhaka ya. Sudah ada Oma Lauren, juga ada Oma aja. Halo Oma. Ya ampun, aku ada di dapur Oma lagi loh. Aku jadi kangen sama ini almarhumah eyangku kayaknya ya. Oma-oma apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Seneng ya lihat oma-oma tapi masih lincah, masih produktif. Umur berapa? Coba Oma Lauren dulu, kita kenalan dulu deh. Oma Lauren umur berapa? Umur 60. Oma Jo? 54. 54. Aduh. Oke, aku mau ke Oma Lauren dulu deh. Oma Lauren di Uma-Uma, kenapa sih awal ketertarikan mau kerja gitu ya? Kan umurnya udah nggak muda loh. Ya, awalnya saya lihat dari Google ada kesempatan untuk bekerja di bidang kuliner. Di samping itu saya kan belum pernah bekerja ya. Jadi ini awal saya bekerja. Pertama kali saya kerja. Seumur hidup? Iya. Oma nggak pernah kerja sebelumnya? Belum Apa pernah. ibu rumah tangga atau Iya, apa? ibu rumah tangga. Oh. Jadi ya kerja maksudnya nggak seperti sekarang ya kita buat CV atau apa-apa nggak pernah. Yang dulu bikinin CV siapa Oma? Buat sendiri. Tapi Serius? saya pakai tulisan pakai tangan. Oh jadi nggak ngetik komputer? Nggak bisa. Jadi bikin CV sendiri? Iya, pakai tulis tangan. Isi CV-nya apa ya Oma? Ya, nama, tanggal lahir gitu. Terus saya bilang juga saya nggak punya pengalaman apa-apa kecuali saya hanya bisa ngasih piagam untuk bulu tangkis. Waktu itu HRD-nya Pak siapa ya itu? Tuh piagam bulu tangkis. Iya. Loh, tuh Oma Lauren ini apa? Aslinya Basicnya saya atlet, jadi larinya ke kuliner sekarang. kita ketemu atlet bulu tangkis di usia lansianya 60-nya. Oke. Wah, aku speechless sih sebenarnya. Atlet bulu tangkis. Oh, di sini kalau ada yang macam-macam di smash langsung pokoknya. Nggak boleh nakal-nakal. Oke. Oke, terus bikin CV sendiri, akhirnya keterima. Ya, kita di Tapi tahu kerjaannya maksudnya apply-nya waktu itu saya nge-play-nya di server. di server. Iya. Nggak ngebayang bisa nggak ya aku umur segini gitu masih kerja warawiri gitu. Tapi kan memang waktu itu di lamaran itu kan ada tulisan di Google kan untuk lansia gitu, khusus banyak lansia mau diterima di Heritage Uma. Terus Uma coba. Coba. Oke. Kalau Om Maju, apa yang membuat akhirnya kecantol kerja di usia 50-an ini? Iya.
Om Ajo kan sejak muda sudah bekerja. Oh, udah banyak- Nelly ya, Iya. Nelly lincah nih. Terus anak-anak sudah mulai besar, sekarang setelah bekerja itu kan udah berhenti, coba pensiun aja mau ngapain ya kan. Tapi ketika anak-anak sudah mulai dewasa, Om Ajo sendirian. Itu jadi kan. kesepian, nggak ada aktivitas, udah Iya, cari temen- aja. Iya, udah nggak ada temennya di rumah, terus mau ngapain ya kan. Jadi carilah aktivitas nih, kayaknya harusnya masa sih nggak ada kerjaan yang gampang aja gitu ya, maksudnya kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, pengen ketemu banyak orang lagi gitu ya, ketemu teman-teman baru lagi gitu kan. Terus lihat-lihat ada ini di internet gitu kan, wah coba deh. Ini gitu. bikin CV sendiri juga nih? Pakai tulis tangan? Iya, enggak. Oh, Enggak dibantuin. sih kalau Oma. Enggak dong. Ya bisa dia pakai. Oh bisa. Ya Oh, pinter ya. ini teknologinya ya. Oh, keren. Ini nggak pada dimarahin sama anak-anak nih kerja? Awal sih enggak Mama ya. atau ibu mereka ngapain support. gitu? Oh, Mereka ya? support daripada diomelin mamanya di rumah ya. Apa sih kiatnya hidup tuh kayak udah happy aja, bisa sehat terus Ya, gitu. ya karena kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya. Ya 50 ke atas lah istilahnya. Jadi kita seneng terus kayaknya. Oh, Kalau bisa. lagi ngumpul-kumpul nih sesama omong ngomongin apa? Gosip. Gosip. Iya ini Om Ajo suka gosip ya. Om Ajo gosip apa Om Ajo? Apa yang digosipin? Ngebayang ada oma-oma gitu ya. 8-10 oma kalau ngumpul, wah. Paling gosipin belum gajian gitu ya. Nggak berapa gajian gitu. Kalau gajian tuh kalau dulu kan mungkin pas zaman kayak misalnya kayak umur-umur aku gitu ya, sekarang Iya. kan orang kalau gajian tuh karena mau nabung, mau beli rumah, beli mobil gitu. Iya. Nah, kalau oma-oma ini gajian tuh Om Ajo buat itu. apa alokasinya? Om Ajo Kita berat. pengen kepo, Om Ajo apa? Hura-hura traktir cucu. Ada yang mau jadi cucunya? Ada yang mau jadi cucunya hura-hura ditraktir. Aku punya cucu di rumah. Iya. Jadi buat cucu, buat Iya, seneng-senengin cucu. jalan-jalan. Kan seneng ya karena bisa punya uang sendiri. Ini ya yang uangnya sejati. habisin buat cucu, anak bawain oleh-oleh gitu. Kalau Oma Loren, Kalau saya pribadi, kadang kita melihat orang yang di bawahnya kita ya. Kadang di jalan itu ada orang jualan gitu. Kasihan malam-malam gitu, oh, udah beli aja gitu. Kadang suka saya kasih. Saya bantulah sedikit. mulia sekali. Kalau tiap hari kerja pulang pergi diantar keluarga atau mandiri? Oma kebetulan naik kereta mandiri aja karena anak-anak sibuk semua. Naik kereta Iya. dari rumahnya daerah mana? Dari Bogor. Wow, dari Bogor Iya. masih bisa sendiri. Perjalanan sekali jalan berapa? Berapa lama? 1,5 jam, kira-kira 2 jam ya. 2 jam. Kalau Manoran? 1,5 saya naik Transjakarta, pulang juga 1,5. Itu kalau nggak macet. Kalau macet Jadi 2 anak jam. muda jangan males-males semuanya. Ini oma-oma umur 60 aja masih semangat ya kan. Oma apa sih pesan-pesan? Maksudnya gini. Ini kan jadi inspirasi yang bagus ya untuk oma-oma, opa-opa, orang-orang yang mungkin usianya sudah lanjut usia tapi masih bisa melakukan sesuatu, ya kan, bergerak, entah apapun itu alasannya, tapi itu adalah motivasi yang baik. Apa pesan yang mau disampaikan? Maju untuk yang muda atau gimana Buat atau semua? yang seumuran. Seumuran. Yang seumuran ya, untuk teman-teman yang seusia kami, usia bukan halangan untuk kita tetap beraktivitas dan berkarya. Itu sih, jadi jangan mudah menyerah, apapun bisa kita lakukan dari manapun. Itu sih. Wow. Kalau Loren? Yang untuk seusia kami diperbanyak untuk bergerak
dan gimana ya, karena ditambah usia kita, kesehatan kita kan perlu untuk kita bergerak ya, untuk ya sedikit olahraga lah. Jadi jangan dimanjain gitu Iya, ya. karena di usia seperti saya tuh kalau kita diam itu kita badannya tambah sakit semua. Gitu. Jadi harus aktif lah. Jadi oma-oma nggak ada tidur siang nih ya. Nggak ada. Nggak ada tidur siang, Nggak ada ya. gerak pokoknya ya. Terima kasih banyak Oma. Ini karena ada rantangan. Ini buat aku aja. Oh boleh. Buat dibungkus ini, boleh kan? Boleh. Buat dibawa ke Boleh, rumah. ya, Jadi orang-orang di rumah bisa nyicipin kue-kue buatan Oma, ya kan? Dengan senang Makasih hati. banyak saya lagi. Tetap sehat, juga tetap semangat. Terima kasih banyak. Ya buat contoh oma-oma lainnya di luar sana yang juga bisa seperti Oma Lauren dan juga Om Jo ya. Insya Terima kasih Allah. sekali lagi Oma. Dengan senang hati. Sama-sama. Dan usai jeda, Talk is Fun kita masih akan kembali tentunya dengan cerita inspiratif lainnya. Bagaimana bisa bahagia di usia senja. Tetaplah bersama kami. Lansia itu kan kalau kita bilang orang tua itu kan umurnya meningkat, itu kan hanya umur. Tapi kebutuhan dia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi, tetap aktif, bersosialisasi, itu masih ada. Kembali lagi di Talk is Fun. Berbicara produktif di usia senja tentunya juga harus didukung dengan kualitas hidup. Salah satu hunian bagi lansia di kawasan Sentul Bogor ini tidak hanya memberikan kehangatan, namun juga mengisi masa tua dengan momen berharga. Masa lanjut usia bukan berarti berhenti beraktivitas dan berkarya. Tentunya banyak lansia yang memilih untuk tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial hingga hiburan. Mulai dari bernyanyi, bermusik, bermain game, mengikuti seminar, sampai melakukan kerajinan tangan seperti ini yang dilakukan secara rutin. Dan ini juga bisa menjadi sarana untuk menjaga kesehatan, fungsi otak, kesehatan mental, hingga melatih kemampuan motorik lansia. Beragam aktivitas yang ada di sentra kegiatan Rukun Senior Living ini menjadi bukti bahwa masa lansia tetap bisa dijalani dengan sehat, aktif, dan penuh makna. Kegiatan kesenian hingga permainan terbukti membuat lansia merasa lebih bahagia. Satu, pertama saya udah pensiun pada tahun ini setelah bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia selama 42 tahun. Jadi saya mencoba mencari kegiatan lain setelah pensiun daripada di rumah sendirian karena saya sudah ditinggal istri saya 6 bulan yang lalu. Banyak teman, berarti silaturahim. Silaturahim itu katanya memperpanjang umur. Nah, sehingga kita di sini banyak teman-teman semua saling kenal wajah minimal. Selain kegiatan sosial dan seni yang menyenangkan, ada juga kegiatan olahraga sekaligus terapi untuk membantu lansia menjadi lebih sehat. Beberapa lansia yang rutin mengikuti terapi 1-2 kali seminggu merasakan progres kesehatan yang meningkat. Jadi gini, saya itu punya keluhan pertama itu tidur ya, keluhan tidur, kemudian saya punya HNP, kemudian saya itu punya radang sendi grade 2. Jadi istilah daripada saya menggunakan obat, saya melakukan terapi ini gitu loh. Tersarap bilang saya kena tegang ura itu, tegang otot. Jadi kalau jalan lama suka kaku. Terus alhamdulillah saya ikut aerobik air ini sudah berjalan 8 bulan ya, alhamdulillah saya juga sudah tidak minum obat-obat nyeri karena sudah tidak ada nyeri, tidak hilang. Terus saya naik turun sudah nyaman, sholat nyaman. Karena saya selalu dapat info dari mereka tuh selalu bilang, Mbak terima kasih loh, kami dari yang tadinya jalan tuh mesti pakai tongkat, atau kami yang tadinya tidak bisa naik turun tangga, itu kami tuh bisa melakukan hal-hal itu gitu. Bahkan ada yang bisa melakukan aktivitas ibadah umroh yang tanpa bantuan sama sekali gitu. Kalau kita sebut tuh bisa kayak 5S sih.
salam, senyum, sapa, sabar, gak ada habisnya gitu sih. Dalam konsep Continuing Care Retirement Community atau CCRC, kawasan Rukun Senior Living menawarkan rangkaian pelayanan yang terpadu bagi lansia. Kalau untuk jadwal kita stay-nya di blok, tapi kita megang semua warga. Jadi kita bantu untuk ke satu tempat yang memang ada kegiatan, nanti baru kita mulai kegiatannya. Paling kita standarnya ada di keamanan seperti lantai yang tidak mudah licin karena itu kan berisiko jatuh, cedera senior. Terus yang kedua ada kebutuhan makan dan minum pasien senior, dari makan, minum, kebersihan diri ketika pasien mandi. Rukun Senior Living juga menyediakan kegiatan untuk lansia yang mengalami penurunan kemampuan fungsi otak dan daya ingat atau demensia. Seperti merangkai bunga, menggambar, mewarnai, melipat origami, hingga board game untuk melatih kemampuan kognitif, motorik halus, dan merangsang ingatan lansia. Nah, untuk lansia aktif dan masih ingin mandiri, The Villas bisa jadi pilihan. Kawasan ini menyediakan komplek perumahan komersil dengan pilihan tipe untuk menikmati masa tua dengan nyaman dan aman. Perumahan ini dikhususkan untuk lansia 50 tahun ke atas dengan syarat adanya pendamping berusia minimal 18 tahun. Paramita Cahya, Warsa, Bogor, Jawa Barat. Tadi Anda sudah lihat sedikit ya cuplikan dari Paramita yang membawa kita semua untuk melihat gimana sih beberapa orang yang menghabiskan waktu di usia lansia gitu. Jadi mungkin Anda sekarang berpikir, oh kira-kira mungkin 20-30 tahun lagi mau jadi seperti itu ya gitu. Jadi di usia lansia itu bukan berarti kita tidak bisa bersosialisasi, tidak membatasi gerak kita, tidak bisa produktif lagi karena di sini ada semuanya. Sudah ada Pak Emir, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Jadi konsepnya homey sekali, khususnya untuk lansia, ramah dan tetap produktif, berkegiatan. Jadi apa sebenarnya konsep yang melatar belakangi mendirikan Senior Care Living di sini, Rukun Senior Living? Oke. Konsepnya sih sederhana ya. Dari berpikir lansia itu kan kalau kita bilang orang tua itu kan umurnya meningkat, itu kan hanya umur. Tapi kebutuhan dia termasuk kebutuhan untuk berinteraksi, tetap aktif, bersosialisasi, itu masih ada. Nah untuk itu sepertinya kita membuka ruang ya untuk para senior atau lansia itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Simple. Oke. Nah konsepnya menarik, tapi artinya apakah semua lansia bisa memilih untuk stay di sini gitu atau ada kriteria-kriteria tertentu gitu? Karena kan gini Pak, kalau misalnya di usia lansia itu kan rawan untuk masalah kesehatan, isu kesehatan ya kan, mungkin ada yang stroke, ada yang jantung dan lain sebagainya gitu. Tapi it's open for them. Ya, awalnya memang seperti yang tadi ya kita bilang bahwa awalnya memang untuk independent living. Ya, jadi masih yang aktif. Ya, tapi seiring sejalan ternyata ada juga kebutuhan senior-senior itu ya. Kita bilangnya lansia itu senior. Ya. Senior-senior itu yang ternyata sudah memasuki tahap penurunan fisik, kemudian terkena demensia. Fungsi kognitifnya sudah menurun. Sudah menurun. Jadi akhirnya kita pikir juga apakah mereka ini bisa dalam satu wadah. Nah, tapi ternyata menurut pengamatan analisa ternyata memang kita harus buat semacam kayak customize gitu ya. Jadi kita akhirnya bikin lagi buat lagi suatu tempat di mana ya untuk orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. By demand ya Pak? Layanan kemudian ya kita adakan namanya memory care. Ya jadi pelayanan senior care lah, tempat untuk orang demensia. Backgroundnya pasti yang datang ke sini kan bermacam-macam ya Pak? Yes. Kalau untuk beberapa case misalkan pernah nggak ada yang mungkin agak kurang aktif gitu ya, cenderung pasif. Nah supaya mendorong, nge-push mereka untuk bisa
lebih aktif lagi di setiap kegiatan, berpartisipasi, sosialisasinya juga oke sesama warga rukun. Gimana tuh? Ya, kami ini menyediakan berbagai macam kegiatan, dan kemudian juga kan balik lagi adalah senior itu kan unik ya. Jadi nggak semua senior itu mempunyai sifat yang sama. Iya. Ada senior yang introvert, ada yang dia mau aktif kalau memang dikasih stimulus gitu ya, atau memang yang akhirnya dia sendiri sudah aktif tanpa harus, mungkin tadi sudah salah satunya yang tadi ya gitu ya. Nah itu kan berbagai macam, tapi intinya kita punya proses adalah begitu menjadi member gitu ya, atau menjadi anggota kami, itu ada yang namanya assessment di awal. Nah, jadi kita asesmen itu meliputi hobi. Oh ya. Ya preferensinya apa sih, hobinya apa gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang disukai apa. Terus termasuk juga fisiknya. Apakah fungsi fisiknya masih bisa menunjang untuk kegiatan itu. Nah, berdasarkan itu, maka tim kami akan mengolah apa saja kegiatan yang yang bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana stimulusnya supaya mereka gitu ya, mereka bisa bisa ikut terlibat aktif? Ya, itu kami juga tidak memaksa. Tapi adalah kami buat mereka nyaman dulu, mengenal dulu dengan kegiatan, nyaman dulu dengan kegiatan, dan lama-lama mereka juga bisa merasakan bahwa kegiatan itu cocok untuk mereka. Biasanya Pak, yang diamatin di sini, yang diobservasi dari warga rukun senior di sini, apa sih perubahan yang paling terasa terlihat ketika mereka ada di sini? Yang utama kan umumnya ya ini rahasia umum ya, senior itu identik dengan kesepian kan. Ya, ketika dia memasuki masa pensiun, teman-teman satu-satu kan sudah mulai menjauh. Anak-anak juga sibuk menjauh. Nah, jadi begitu dia ketemu atau mungkin yang tadinya tinggal di dalam pedesaan ngikut anaknya ke kota, itu juga kan nah dengan adanya tempat seperti ini mereka merasakan lagi ketemu teman, ya kemudian ketemu orang-orang yang selama ini mereka pikir bisa berdiskusi, berkegiatan bersama, sosialisasinya hidup. Ini juga sekaligus mungkin mengubah perspektif masyarakat di Indonesia gitu kan, ketika di usia lansia menitipkan orang tua di jauh dari keluarga, itu kadang-kadang dibilangnya anak udah nggak mau ngurusin lagi, padahal sebenarnya bukan itu. Ya. Saya setuju dengan esensi tadi Pak Emir sampaikan. Ya di sini bisa ketemu teman, justru punya stimulus kegiatan, otak jadi berpikir, sosialisasi jadi jalan, malah banyak perubahan gitu. Nah itu yang mau kita mungkin lebih komunikasikan, kita edukasikan ke masyarakat gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari itu ada dua. Satu, kita itu bukan tempat penitipan. Ya. Jadi mungkin kami bisa katakan declare bahwa kami adalah partner bagi kehidupan, ya untuk membantu kehidupan para senior, untuk membantu kehidupan para orang tua yang di rumah. Kami tidak mengambil peran anak di situ. Keluarga. Ya. Nah, tapi satu lagi adalah keaktifan. Jadi kalau memang dia sudah terbiasa, oh ya saya lebih enak nyaman tinggal dalam lingkungan seperti itu, kami sediakan, kami provide. Tapi kalau mereka bilang saya lebih enak nyaman di rumah, tapi saya hanya perlu kegiatan harian, ya. Rumah sepi, anak-anak pada kerja, cucu pada sekolah, saya nggak punya satu komplek perumahan itu, saya orang baru di situ, datang ke kami tiap hari pagi hari, kemudian melakukan kegiatan, aktivitas fisik, aktivitas harian, secara mental, secara spiritual, ya pulang mereka sudah merasakan sesuatu yang beda. Jadi kegiatan-kegiatan yang tampilkan. Kalau tempat tinggal, betul. Itu adalah satu basic needs kan. Iya. Ya. Alternatif tempat tinggal bisa di rumah, bisa di apartemen, bisa di kos-kosan, gitu ya. Banyak pilihan. Banyak bisa di hotel, gitu ya. Nah, kami juga menyediakan tempat kalau memang ternyata ada yang ingin tempat tinggal, ya kita bantu, kita sediakan. Jadi ya, alternatif bagaimana semua yang kami sediakan ini bisa menjadi solusi bagi kehidupan
lansia secara terintegrasi. Setelah ini saya mau ajak pemirsa CNN juga untuk tanya dengan salah satu senior yang ada di sini, bagaimana kemudian testimoninya dia dan juga caregiver berada di senior care di sini, ya kan? Apa yang paling terasa signifikan, mungkin perubahan gitu, bagaimana pengalamannya beberapa tahun ada di sini. Pak Emir, terima kasih banyak sudah sharing. Oke, thank you sudah berkunjung dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena kita butuh banyak banget populasi lansia Indonesia sudah mencapai 11,49 lah persen. Kita butuh tempat seperti ini. Saya sangat appreciate ya teman-teman semua bisa menginspirasi para senior di rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak Emir, hunian dan nyaman untuk para senior ya di usia lansia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar, karena kalau di rumah, kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong sama sosialisasi. Tembok, iya. Balik lagi di Talk is Fun. Kalau yang usia lansia, yang sudah tua, masih semangat, kenapa anak-anak muda justru patah semangat? Gak boleh, kita juga harus lebih semangat lagi dari orang-orang yang usianya udah jauh di atas kita. Coba kita lihat. Ini ada Pak Umar. Pak Umar adalah salah satu warga di Rukun. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Usia berapa Pak? 63. 63, Masya Allah. Dan ada Mbak Najla, salah satu caregiver yang ada di sini. Mbak Najla, apa kabar? Baik. Ini kayak cucu ya Pak? Iya, memang cucu saya. Oh, semua caregiver, staff yang ada di sini berasanya kayak cucu ya? Kayak anak sendiri, cucu sendiri. Umurnya sepertiga Pak Umar. Iya. Jauh ya. Pak Umar udah berapa lama ada di sini? 4 tahun setengah, Mak. 4 tahun setengah. Oke. Apa yang membuat Pak Umar pada saat itu memutuskan ini yang mau pertama kali ke sini itu Pak Umar sendiri atau anak-anak? Jadi begini Mbak, saya cerita dulu ya. Saya kemarin tuh pada saat saya stroke. Oh, udah separuh nih Mbak. Berarti, Separuh badan udah begini. Terus karena kayak kalau saya di rumah, anak tuh setiap jam telepon. Tanyain papi gimana. Saya kan kesian. Karena khawatir kan? Iya. Dia lagi meeting mesti keluar, telepon saya nyari tahu gimana keadaan. Makanya saya putusin, udah dari tempat deh. Akhirnya anak saya keliling dari tempat. Saya udah berapa kali nih Pak, bukan di sini aja pertama kali. Di Jakarta udah pernah. Oh jadi sebelumnya sudah pernah? Iya, tapi nggak sebagus ini. Ini yang the best lah. Bener ya? Makanya betah 4 tahunan ya? Iya, yang ada di sini. Dan saya dikasih anjurkan penyakit saya stroke ini jangan lemah, harus semangat, harus ngelawan. Setiap orang sakit harus ngelawan, harus punya motivasi sendiri. Jadi di sini dibantu oleh mereka, staf-staf sini, saya bisa kembali, alhamdulillah hampir 100%. Tinggal sedikit aja nih, matanya yang masih gelap-gelap sendiri. Tapi kita nggak ngelihat. Nggak kelihatan kan? Iya, nggak kelihatan kayak orang yang memang Bekas stroke kan? penderita. Ya alhamdulillah Tuhan masih sayang sama saya. Gitu. Jadi masuk dalam keadaan stroke, sembuh, hampir sembuh pun menjalani pengobatannya pun di sini. Di sini. Oke. Saya dalam 1 bulan nih dengan bantuan mereka, saya bisa jalan. 2 bulan saya udah keliling sepeda di sini. Oh iya. Iya. Coba Pak berdiri, senam dulu. Gimana sehatnya? Sehat dong. Wih. Ini kakek-kakek lincah. Maaf ya, jangan panggil kakek. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Bapak ya? Iya, opa, kakek nggak boleh. Makanya saya dipanggil di sini di ayah. Oh ayah? Iya. Kita biasa manggilnya ayah. Karena saya nggak mau disamakan dengan yang lain. Karena yang lain kan udah pada tua, saya kan masih muda. Oh iya. Kalau nggak salah 21 kan? Umurnya. Mbak Najla, oke. Mbak Najla menjadi caregiver udah berapa lama?
Saya bekerja di Rukun Senior Living kurang lebih 2 tahun 6 bulanan. 2 tahun 6 Iya, bulan. 6 Oke. bulan. Gimana menghadapi warga rukun, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya? Gimana pengalaman selama 2,5 tahun ini? Pengalaman cukup banyak sih Kak, bener-bener ada serunya juga, ada capeknya udah pasti, tapi enjoy aja karena kan kita dari para senior yang di sini juga mendapatkan banyak sekali kayak pengalaman yang bisa kita ambil Kayak orang sebagai tua anak sendiri muda. ya? Betul. Pak Umar, kalau kita ngomongin bagaimana menikmati masa-masa tua, ya kan? Mungkin kalau saya 20 tahun lagi kan di usianya Pak Umar gitu ya. Dari sekarang ada yang sudah merencanakan gitu, ada yang juga mungkin masih nanti mau ngapain ya gitu. Tapi kadang-kadang perspektif di masyarakat menitipkan orang tua misalkan di Gria Lansia, di Panti Jompo, itu kadang-kadang suka dianggapnya wah orang tua. Nah itu yang harus kita luruskan, iya nggak sih? Betul. Kalau menurut saya, kalau anak kita menitipkan kita di sini, itu suatu berkah, suatu bagus. Benar, karena kalau di rumah kan lansia juga butuh pergaulan. Mau ngomong Sosialisasi. Iya. Kegiatan juga Kegiatan, betul. banyak. Paling suka apa Pak Umar? Hobi. Hobinya jajan. Kulineran. Kirain jalan, kok Iya. jajan? Jajan jalan-jalan. Kulineri. Jajan, emang di sini boleh jajan? Boleh Kak, boleh banget. Saya kasih masukan. Kita Cilok, cimol. Kita udah usia lanjut nih. Mau berapa tahun lagi sih? Kita dilarang-larang ini, larang itu, malah stres. Yang penting jangan berlebihan. Contohnya saya nih. Misalkan, Saya masih makan durian. Serius? Serius. Ya. Wow. Kopi, kambing, makan semua, tapi dijaga, jangan berlebihan. Kita harus nikmatin hidup. Betul nggak? Jadi bukan kalau misalkan di usia-usia lansia gitu dibatasin. Nggak boleh itu. sama sekali. Salah. Nih, dengerin. Nah. Nasihat nih. Iya, gimana Kak? Dokter Umar. Gimana? Jangan mau dibohongin. Nikmatin aja, yang penting jangan berlebihan. Kayak makan durian, 1-2 cukup. Jangan 1 buah, 3 Iya, buah gitu ya. itu mah. Makan sate kambing, Iya, berapa tusuk biasanya? Paling 2-3. Yang penting nikmatin doang. Dan gak tiap hari kan? Enggak. Dan itu bersangkutan juga sama tugas caregiver. Nah, gimana, Kita Pak? yang memantau. Nggak Jadi ada kan ngingetin. betul, itu juga bagian tugas kayak semisal senior A favorit makanannya misalnya durian, senior B daging kambing, entah apa yang hal Seafood. betul seafood. Tapi kita juga kan punya yang namanya data. Kayak senior A ini Riwayat penyakit penyakitnya apa, senior B apa. Nah itu tugas kita juga untuk memantau, mengingatkan. Bapak Ibu boleh asal jangan berlebihan. Ada nggak yang nggak mau diingetin atau susah diingetin gitu kadang-kadang? Ada aja. Gimana itu? Sebenarnya aku mau tahu ceritanya Mas. Misalkan Bapak Ibu gitu nggak boleh makan banyak-banyak, ya nggak mau gitu. Susah diingetin ya? Itu kita harus lebih ke mengalihkan sih. Kayak masih ada makanan lain yang menjadi favorit beliau. Nah, kita harus PR-nya paling itu Kak. Kita cari tahu lagi, Oma, kalau memang daging kambing atau Bapak Ibu daging kambing itu bisa menaikkan tekanan darah, sedangkan Oma punya tekanan darah tinggi. Bisa nggak kalau yang lain aja? Misalnya, Oma suka apa nih yang lain? Nanti kita bantu untuk kasih, untuk belikan. Biasanya begitu, kita harus mengalihkan. Apa sih Mbak yang membuat tergerak mau jadi caregiver? Kalau untuk profesi caregiver, menurut aku harus dari kemauan sendiri. Itu paling penting, karena kalau berdasarkan suruhan orang lain atau paksaan, kita menjalaninya pun nggak akan tulus. Karena profesi ini tuh benar-benar semuanya melibatkan hati, kesabaran, empati. Itu. Pak Umar kan udah 4 tahun nih, 4 tahun setengah ya, 4 tahun setengah ya ada di sini. Jadi kalau setiap hari tuh ngapain aja? Nah, salah satu kelebihannya di sini nih, saya kasih tahu, ini di sini bebas, nggak
dikunciin, di lock begitu segala macam. Iya. Penjara kali. Iya. Coba kamu ke tempat lansia yang Panti lain. Werda lain ya. Sekali lagi sorry ya. Ini jangan disebut Panti Werda. Ini senior living. Senior living. Coba di Panti Werda. Digembok. Kita nggak boleh keluar. Keluar kamar maksudnya? Bukan keluar kamar, keluar halaman. Bebas berekspresi mungkin ya. Kalau saya nih di sini digembok saya lompat, untung nggak digembok. Masih kuat lompat. Masih loh. Mau lari juga boleh. Waduh. Ini kita coba ya lari bareng lompat. Oke. Kalau kangen sama cucu, sama anak gimana? Kan mereka tiap bulan kemari. Oh. Atau saya yang pulang. Seneng dong kalau pulang ke rumah. Lebih senang tinggal di sini. Serius? Iya, serius. Lebih senang tinggal di sini? Iya, serius. Kan enak pulang ke rumahnya, tidur di kamarnya, ketemu cucu. Betul. Makanya saya kasih ajakan nih buat para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, cepet-cepet deh kemari, ketemu sama Umar, pasti oke. Berteman ya? Iya. Banyak orang-orang yang ingin punya semangat yang sama, bahkan mungkin lebih dari Pak Umar. Tapi kadang-kadang mungkin kita suka bingung. Namanya juga udah tua, ya udahlah nikmatin hidup gini-gini aja di rumah, pasrah aja gitu. Mau ngapain lagi sih, apalagi sih yang dikejar gitu. Apa pesan buat? Nah, untuk para kawan-kawan yang seumuran dengan saya, gabunglah di sini. Di sini pasti enak, serius. Karena kita dikasih kebebasan berekspresi. Nah, segala macam kita mau ngapa-ngapain dikasih. Yang penting kita ngomong sama mereka. Gimana sih caranya menikmati usia lansia gitu? Itu dia, jangan terlalu dengar orang dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Percuma. Umur kita nggak lama lagi. Nikmatin hidup nih. Kita mau apa-apa, yang penting asal jangan berlebihan. Enjoy aja. Enjoy aja. Sesuai porsinya. Iya. Jadi Pak Umar mau sampai kapan ada di sini? Selamanya. Sampai Allah manggil saya. Tutup usia ya. Iya. Jadi bahkan sudah Punya planning. punya planning atau sudah membayangkan sampai dengan akhir hayat pun akan dihabiskan di sini. Betul. Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi. Di sini tempatnya buat para lansia. Dan itu ikhlas ya Pak? Iya, bener. Kalau di rumah yang ada kita bete. Bener deh. Gabung deh di sini deh. Terima kasih Pak Umar. Aku suka sekali dengan semangatnya, ya kan. Ya suatu saat kita akan ada di usia ini. Ya kan. Makanya persiapkan. Kamu juga Mempersiap boleh besok masuk sini. 10 tahun lagi ya Pak ya. Ya mungkin kita nggak ada yang pernah tahu ya kan bagaimana memplanning. Jadi gini, yang di planning itu kan nggak hanya di usia produktif gitu, planning jangka panjang ya kan, karena semua orang pasti udah punya perencanaannya masing-masing ya. Terima kasih Mbak Najla, Pak Umar. Itu sekaligus mengakhiri perjalanan kita bagaimana proses menikmati usia senja di Talk Ispan kali ini. Senang sekali kita punya semangat dan juga inspirasi dari orang-orang yang usia sudah jauh di atas kita. Bagaimana mereka menikmati hari tua. Aku mau Pak Umar sekarang, karena kita mau closing gitu ya. Coba ke kamera yang ada di sini ngomong. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Ispan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus gayanya. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Ispan di CNN Indonesia. Saya. Siapa Pak? Saya Umar. Undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Makanan ya. Ini enak nih. Lumpia. Sekarang. Nanti dulu. Saya nggak bolak balik nanti ganggu soalnya juga. Enggak apa-apa Bu.